tokoh militer dan politisi Indonesia Letjen Pur Suryo Prabowo menanggapi ramainya komentar netizen terkait pernyataannya yang mengingatkan Ahok dan pendukungnya agar berhati-hati menghadapi Pilkada DKI 2017. Mantan Kepala Staf Umum TNI ini sebelumnya menulis di postingan akun Facebooknya tentang sejarah kelam pembantaian etnis Tionghoa di Nusantara yang telah beberapa kali terjadi. Menurutnya hal tersebut mungkin saja dapat terulang jika perilaku orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak menjaga harmoni dalam kebinekaan. Selengkapnya baca, ingatkan Ahok, Suryo Prabowo. Kalau sayang dengan etnis Tionghoa, jangan sok jago ketika berkuasa. Berikut ini kelanjutan dari pernyataan Pak Suryo Prabowo tersebut. Saya pencinta NKRI dan sahabat semua suku bangsa dan etnis WNI, termasuk Tionghoa. Itu diantaranya karena almarhum ayah saya dan teman-temannya tentara 45 dalam perang kemerdekaan melawan penjajah di Jawa Tengah. Hampir seluruh logistiknya didukung oleh saudagar Tionghoa. Distribusi logistik TNI ketika beroperasi di Timur Timur pun sebagian besar menggunakan saudagar Tionghoa. Tahu gak kalau penduduk pribumi menjadi karyawan perusahaan milik warga Tionghoa jumlahnya jauh lebih banyak daripada PNS bekerja di kantor pemerintah. Jadi menurutku wajar bila saya tidak mau kalau warga Tionghoa baik-baik jadi korban kelakuan orang-orang tidak bertanggung jawab memprovokasi terjadi amuk massa. Oleh sebab itu beberapa saat lalu saya mengingatkan, bukan memprovokasi, kepada, entah itu tanda pagar teman Ahok, tanda pagar kawan Ahok atau siapapun pecinta tanda pagar Ahok supaya menghentikan kampanye berbau sara. Dan menghentikan kampanye dan arogan menantang sistem politik dan mengadu anggota partai vs kelompok independen pendukung tagar Ahok. Kampanye kalian seperti itu justru memprovokasi terjadinya konflik horizontal antar kedua pihak pro dan kontra tagar Ahok. Sekali lagi saya cuma mengingatkan adanya skenario terburuk mungkin bisa terjadi, bila di tahun 2017 nanti Ahok terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, sangat mungkin pendukungnya euforia, dan bisa jadi Ahok makin sok jago. Bagaimana tidak, lawong baru jadi gubernur karena dapat muntahan dari Pak Jokowi yang jadi presiden saja, dia sudah sok jago seperti sekarang. Situasi seperti itu bisa membuat pribumi dan kelompok muslim marah, lalu terjadi akumulasi kemarahan akibat invasi buruh dari negara China. Dan keberpihakan pemerintah terhadap modal dari negara China yang akan memicu terjadinya amuk massa terhadap etnis Tionghoa di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sehingga menimbulkan kerugian dan korban jiwa masif tidak hanya dari etnis Tionghoa saja. Ujung-ujungnya nanti yang disalahkan dan dituduh melakukan pelanggaran HM adalah TNI, Polri karena dinilai melakukan pembiaran. Kondisi seperti itu tentu bisa dijadikan alasan bagi dunia, terutama ASEAN dan negara China, untuk melakukan operasi militer di wilayah NKRI dengan judul Humanitarian Intervention. Tentara ASEAN punya alasan karena keterpanggilan untuk melindungi HAM. Dan tentara China beralasan melindungi keselamatan jiwa warganya bekerja sebagai buruh dan menjaga aset-asetnya telah tertanam di Indonesia. Akhirnya yang terjadi kemudian adalah NB. Pelajari kasus perang saudara terjadi di Afghanistan dan Suriah. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia.